Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama mendengarkan warta jemaat sebagai berikut. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Sang Pemelihara kehidupan. Pada saat ini kita kembali bersekutu dalam peribadahan minggu. Kiranya pada hari ini kita kembali untuk dikuatkan di dalam pengharapan kepada Kristus, Allah yang hidup di dalam hati dan sanubari kita. Mari kita bersyukur kepada Allah di dalam pujian kita, NKB 3 ayat 1 dan 3, terpujilah Allah. Begitu kasihnya Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keberadaan Kristus tidaklah jauh dari kita pada saat ini. Ia begitu dekat dengan kita di dalam keseharian hidup kita. Akan tetapi, perjalanan kehidupan yang tidak kita ketahui acap kali menghadirkan kejutan-kejutan yang melahirkan kegelisahan, ketakutan, bahkan ketidakpercayaan terhadap Kristus yang berjalan bersama kita. Tetapi, bukankah Kristus tidak meninggalkan kita? Roh Kudus hadir untuk menguatkan dan juga mempersekutukan kita dalam persekutuan jemaatnya. Mari kita sama-sama menyanyi dari PKJ 241 ayat 1 sampai 3. Surya ku harapkan.
Dalam jalinan kasih antara kita dengan Kristus, acap kali kita meninggalkan Kristus saat dalam keseharian kita menyangkal Kristus oleh karena iman kita yang lemah. Iman yang goyah saat tawaran di sekeliling kita lebih menggoda dari kasih Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berjalan bersama kami di setiap langkah kehidupan ini, kami bersyukur atas kasih pengampunan-Mu di dalam kehidupan ini. Ampuni kami saat kami melepaskan dekapan tangan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami saat kami mengelak panggilan-Mu dalam keseharian kami. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar tetap memegang tangan penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari PKJ 46 ayat 1 dan 2 dari Kungkungan Doka Kelam. Dalam gelap perjalanan kehidupan yang kita punyai, yakin dan percayalah bahwa ada terang pengharapan di perjalanan ini. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai dengan 11. Dan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta dengan saudara. Marilah kita angkat pujian NKB 21 ayat 1-3, Ku diberikan kidung baru.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba di tengah kekurangan yang hamba punyai, biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 68 ayat 1-11 dan dilanjutkan dengan ayat 33 sampai 36. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintas awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Dilanjutkan ayat ke-33. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri
dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkisah kehidupan ini berawal ketika manusia dan Tuhan Allah bersatu di dalam sebuah taman. Bukan Taman Ismail Marzuki, tempat banyak pertunjukan teater dipentaskan, bukan juga Taman Mini Indonesia Indah yang menjadi simulakra Indonesia, apalagi Taman Suropati dengan patung Pangeran Diponegoro di seberangnya. Sebuah taman yang kita sebut dengan Taman Eden. Taman yang menjadi saksi bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah hidup dalam kesatuan ruang. Mengapa kesatuan ruang? Karena dalam ruang inilah manusia dan Allah dipersatukan dalam lingkup sebuah ruang. Manusia diciptakan Allah dengan sebuah kekhususan yang berbeda dari ciptaan lainnya. Manusia diciptakan dengan free will, kehendak bebas, yang membuat manusia mempunyai sebuah pilihan di dalam kehidupannya. Bayangkan, bila ciptaan lainnya mempunyai kehendak seperti ini. Bayangkan bila tata surya mempunyai kehendak bebas yang dapat bergerak secara bebasnya. Matahari dapat terbit dari sebelah barat, bulan dengan semaunya bisa ada atau tidak di malam hari. Bukankah menjadi tatanan kehidupan yang kacau? Dan manusia diciptakan oleh Tuhan Allah menjadi pribadi yang dapat membuat pilihan. Ketika pilihan ini pada akhirnya membawa manusia terlepas dari ruang yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi ternyata bukan hanya ruang yang membuat manusia terpisah dengan Allah, tetapi juga percakapan langsung dengan Tuhan Allah. Bahkan pilihan manusia membawa manusia menjadi pribadi yang berdosa di hadapan Allah, sehingga hubungan yang semula begitu dekatnya menjadi sebuah hubungan yang teramat jauh. Bahkan ketika Allah telah menebus manusia dari dosa, ternyata tidak sepenuhnya membawa manusia menyatu dengan Allah. Kehadiran Tuhan dipertanyakan kembali oleh kita dalam sejarah
kehidupan manusia. Apakah benar Tuhan telah menolong diri kita yang berdosa ini? Mengapa di dunia yang dicintai Tuhan begitu banyak kesengsaraan yang bisa dipertontonkan setiap harinya? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menjemukan jemaat sekalian, karena seolah keberadaan Allah adalah keberadaan yang tak terwujud, keberadaan yang semu. Padahal kita tahu dan yakin Allah adalah Sang Maha Hadir di dalam cinta kasih kepada dunia ini. Terinspirasi dari seorang Romo dan juga seorang filsuf yang sempat mengajar di sekolah filsafat Driakarya, Romo Louis Leahy, Budi Munarwan Rahmat, seorang pluralis, mempunyai konsep pemikiran yang menarik tentang kehadiran Tuhan. Ia berpendapat bahwa Tuhan sama sekali tidak terlibat dalam segala kejadian buruk yang menimpa manusia. Dalam konteks pemikiran ini, ketika ia melihat bahwa dalam kehidupan manusia perlu menyadari bahwa hukum alam yang melingkupinya bukan hanya memberi kesan keteraturan, melainkan juga bisa menyebabkan malapetaka bagi manusia. Pemikiran ini bisa digambarkan dalam sebuah contoh. Saat diri kita mengetahui bahwa daerah seputaran Puncak Bogor merupakan daerah dengan curah hujan yang tinggi, maka perlu pelestarian alam di sekitar kawasan tersebut. Akan tetapi, ketika diri kita lebih memilih membangun banyak bangunan, rumah, villa, restoran, dan lain sebagainya, maka tidak heranlah ketika hujan deras timbul longsor di kawasan tersebut. Apakah Tuhan mengizinkan longsor tersebut? Nampaknya tak perlu izin dari Tuhan. Longsor pun bisa terjadi oleh karena perbuatan diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa ada sebuah pepatah Jawa mengatakan, Gusti ora sare, artinya Tuhan tidak tidur. Oleh karenanya, menurut almarhum Romo Leahy, Tuhan pun memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dalam pemikiran ini ada dua konsekuensi. Pertama, Tuhan membuat manusia mempunyai kebebasan untuk menjadi baik, atau manusia dapat memutuskan merusak dirinya sendiri dan juga orang lain. Konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan manusia. Tuhan berempati dengan pergumulan yang dirasakan oleh manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hubungan antara diri kita dengan Allah adalah sebuah hubungan percintaan yang sederhana tetapi rumit. Loh, bagaimana cinta bisa begitu sederhana tetapi satu sisi juga begitu rumit? Jemaat sekalian, bukankah hal ini merupakan paradoks di dalam kehidupan manusia? Mari diri kita melihat kembali bahwa iman adalah satu hal yang memang paradoks. Kita bisa melihat bagaimana kisah Nuh membangun bahtera tetapi di gunung. Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Padahal Tuhan menjanjikan keturunan Abraham bagai bintang di langit, pasir di pantai. Kasih Allah yang besar kepada dunia ini, dan ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada manusia yang mati di kayu salib, bangkit dan naik surga. Sebuah perjalanan iman yang memang banyak kita temui paradoksnya. Dan surat 1 Petrus 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Dalam surat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mencintai kita, dan Tuhan pun mengetahui bahwa ketika kita mencintainya,
bukanlah cinta yang mudah untuk diperjuangkan, karena kita akan mendapatkan rintangan dalam mencintai Tuhan. Dalam suratnya, Rasul Petrus mengungkapkan bahwa diri kita akan dinista atau direndahkan oleh karena cinta kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika kita berada dalam jalan kebenaran pun, diri kita dapat dipandang rendah oleh orang lain. Contoh, saat kita bersama dengan teman-teman yang kita punyai, lantas teman-teman itu ngomongin orang lain, kejelekan yang dia punyai, dan menyebarkan permasalahan dari pribadi tersebut hingga menjadi bahan gosip. Semakin digosok, semakin sip, hanya untuk menjelekkan, dan diri kita tidak mau ikut nimbrung dalam menanggapi obrolan tersebut. Bisa jadi diri kita dijauhi, diri kita dikucilkan karena kita tidak ikut menggosipkannya. Karena kita tahu apa yang diperbincangkan bukan sesuatu yang membangun. Tentu diri kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang bisa kita lihat kembali ketika diri kita berpegang kepada kebenaran dan diri kita dipandang aneh oleh sekeliling kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang ada dalam keberadaan sejarah kehidupan manusia, kehidupan kita. Peristiwa kenaikan Kristus yang kita rayakan dalam peribadahan Kamis lalu bukan menjadi pertanda bahwa Ia meninggalkan diri kita. Karena keberadaan Allah adalah keberadaan yang imanen. Tuhan berada di dalam struktur alam semesta serta turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia. Sekaligus Tuhan pribadi yang transenden dalam kehidupan manusia, yang terkadang kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan berkehendak. Kesederhanaan cinta Tuhan begitu bisa kita rasakan tak kala kita dekat dengannya, karena kita terhisap dalam persekutuan Allah Trinitas. Saat kita dipanggil keluar, eklesia, maka diri kita terhisap oleh cinta kasih Allah. Dan cinta kasih itu bersama kita rasakan di dalam sebuah persekutuan yang kita sebut dengan gereja. Persekutuan yang kita bangun di dalam kasih Kristus. Sekiranya kita mengingat khotbah minggu lalu tentang bergereja dalam kasih dan relasi. Dalam bacaan Injil Yohanes, kita bisa melihat bagaimana bacaan ini merupakan sebuah penutup akan pengajaran yang disampaikan oleh Kristus kepada para murid sebelum Ia akan ditangkap. Bagian awal doa ini adalah mengenai hubungan Bapa dengan Kristus, hubungan yang menekankan akan kebersatuan antara Bapa dengan Kristus, sebuah hubungan yang juga menjadikan rujukan kepada kita untuk bersatu dalam sebuah persekutuan yang erat. Hal ini dapat dilihat di dalam ayat yang ke-11. Ketika Kristus memberikan penggambaran akan kebersatuan jemaat seperti layaknya Kristus yang adalah satu dengan Bapa, oleh karenanya kebersatuan jemaat menjadi wadah penting dalam kehidupan iman kita kepada Kristus. Tetapi nampaknya doa Kristus tidak terjadi. Nyatanya banyak denominasi gereja yang ada di dunia ini. Ribuan. Tetapi jemaat sekalian, bukankah keberagaman menjadi sebuah identitas yang tidak dapat kita pungkiri di dunia ini, bahkan dalam tubuh gereja sekalipun, karena gereja sendiri ada di dalam dunia ini. Oleh karenanya, ketika kita sebagai persekutuan di dalam Allah Putra dan Roh Kudus bergerak dalam gerakan ekumenis adalah kerangka mewujudkan kasih Allah di dalam dunia ini dengan kepelbagaian yang ada di antara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah takut dan menyerah dalam mewujudkan kasih Allah bagi sesama kita, karena Allah beserta dengan kita.
Kenaikannya ke sorga bukan berarti ia meninggalkan kita, karena Kristus sendiri ada di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan. Yohanes 17 ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Beberapa waktu lalu muncul hashtag Indonesia Terserah, sebuah ungkapan kekecewaan yang dirasakan ketika melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terserah mempunyai arti masa bodoh, sebuah ungkapan ketidakpedulian akan situasi. Tetapi bukankah terserah berbeda arti dengan berserah? Berserah merupakan sikap mempercayakan diri kepada Tuhan, sebuah sikap yang diikuti dengan usaha maksimal yang bisa kita lakukan. Bukankah Tuhan memberikan kepada kita akal budi untuk menambah pengetahuan kita, agar kita bijaksana dalam menyikapi sebuah peristiwa? Hal ini banyak kita pelajari dalam kitab Amsal, bagaimana kebijaksanaan memberikan kita rasa dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah sang pemilik kebijaksanaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diri kita pada saat ini diajak untuk melakukan karya dengan hal yang bisa kita lakukan, bukan terserah, tetapi menolak menyerah. Karena kita mempunyai harapan akan kehidupan yang lebih baik daripada saat ini. Harapan yang dibangun oleh karena kita tidak sendiri. Kristus bersama dengan kita, dan Ia tidak meninggalkan kita dalam perjalanan hidup ini. Karena tangan Tuhan yang pegang hari lalu, hari sekarang, dan esok hari. Amin. Marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya kami dapat mensyukuri perjalanan kehidupan yang kami alami. Biarlah setiap perjalanan ini menjadi pembelajaran bagi kehidupan kami. Pada saat ini kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi langkah kehidupan yang kami punyai. Biarlah firman-Mu menjadi penguatan bagi diri kami di tengah kelemahan yang kami rasakan. Pada saat ini Tuhan,
kami secara khusus ingin berdoa untuk pemerintah Indonesia pada saat ini, di tengah pergumulan yang kami rasakan bersama sebagai bangsa, di tengah pergumulan ketika kami menghadapi pandemi COVID-19, biarlah kami sebagai warga masyarakat dapat bersama membantu, dapat bersama bergandeng tangan untuk bisa menghadapi pergumulan ini dalam satu keyakinan bahwa ada hari esok yang lebih baik Tuhan. Ketika kami juga melalui firman ini disadarkan untuk menjadi berkat, untuk berkarya dengan apa yang kami bisa, biarlah kami dapat menjadi berkat bagi sesama manusia, dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Biarlah kami mempunyai semangat untuk tidak menyerah di dalam kondisi ini. Pakailah kami Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat-Mu, untuk bersama-sama membantu pribadi lepas pribadi. Berkati juga Tuhan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan di dalam menghadapi pergumulan ini. Biarlah Engkau berkati mereka di tengah pekerjaan yang mereka lakukan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, dan sadarkan kami juga untuk kami membantu mereka dengan apa yang kami bisa. Dan kiranya Tuhan berkati keluarga yang menunggu mereka, keluarga yang mendoakan mereka. Biarlah tangan pengasihan-Mu bersama dengan keluarga dari para tenaga medis Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien yang pada saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit ataupun dalam isolasi mandiri Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan untuk mereka bisa pulih di dalam kesehatan mereka. Dan biarlah Tuhan, di tengah kondisi seperti ini, kami terus dapat berkarya dengan apa yang kami bisa lakukan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan agar dapat dipakai oleh gerejanya dalam menunjang pelayanan gereja di dunia. Nats persembahan untuk menjadi dasar diambil dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari kita angkat pujian dari NKB 135 ayat 1, 4, dan 5. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Ciptamu,
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan dalam ibadah ini. Biarlah persembahan ini dapat dipakai oleh gerejamu, agar terus dapat berkarya di dalam situasi apapun. Berkati pribadi-pribadi yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka dalam mengelola persembahan ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pemelihara kehidupan, kami telah berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Dalam persekutuan kita dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semakin dikuatkan untuk terus berkarya di dalam kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Biarlah dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diri kita semakin berpengharapan di tengah-tengah kondisi saat ini. Marilah kita meminta berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.